Berdengung, tertawa, hihihi. Ao Juechen sepertinya sudah benar-benar menyerah pada perkataan Yan Aojun. Dari awal hingga sekarang, Ao Juechen yang selama ini berpikir untuk menyelamatkan Yan Aojun, akhirnya berhenti ragu-ragu berbicara, platform jiwa alis langsung mekar dengan cahaya terang dan kristal. Sebanyak 9 jalur dibagi menjadi 9 arah dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Saat ini, dunia tiba-tiba berguncang hebat. Tekanan spiritual yang begitu agung dan tak terbayangkan hingga seberat gunung yang terguling dari kehampaan dan di atas bumi. Pada saat ini, kecuali para prajurit Istana Abadi Aotian, semua orang merasakan tubuh mereka tenggelam. Yang lemah bahkan merasa seperti tercekik. Istana Abadi 9 Yao. Wajah orang-orang tiba-tiba berubah drastis, dan mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Rupanya, Ao Juechen telah mengaktifkan 9 Istana Abadi Jiuyao untuk menutup dunia sepenuhnya, dan mengaktifkan kekuatan super senjata mereka yang hampir ilahi untuk menekan kekuatan untuk menyegel semua orang. Membasmi, hahaha, matilah untukku. Lihat betapa sombongnya kamu. Ingin bersaing dengan Istana Abadi Aotian kami. Kamu naif. Bum bum bum. Dalam sekejap, penguasa Istana Abadi Aotian sepertinya telah diberi darah, dan mereka bekerja sama dengan Ao Juechen untuk menyerang dengan paksa. Alih-alih ditekan, kekuatan mereka semua malah menjadi lebih kuat, dan tekanan spiritual yang bergulir menjadi kekuatan yang bisa mereka aktifkan. Namun, penguasa Kunyu Fairyland dan Nixian Alliance benar-benar bertolak belakang. Kekuatan spiritual langit dan bumi yang awalnya dapat dirangsang dan diintegrasikan ke dalam langit dan bumi terasa seolah-olah terputus secara tiba-tiba, dan mereka ditekan oleh tekanan spiritual yang bergulir. Ini adalah efek Ao Juechen menggunakan Istana Abadi Jiuyao untuk mencuri langit dan mengubah matahari serta mengendalikan dunia. Jika Lin Nan dan yang lainnya dibandingkan dengan ikan, maka ruang aslinya adalah laut tempat mereka beradaptasi, tetapi ruang saat ini adalah ruang yang dipadatkan oleh Istana Abadi Jiuyao, yang sebanding dengan daratan bagi mereka. Meski berlebihan, namun kurang lebih sama saja. Belum lagi seperti ikan di air, alangkah baiknya jika tidak mati kehausan. Kekuatan mereka sangat ditekan karena mereka tidak beradaptasi dengan ruang yang secara khusus menyegel dan menekan mereka. Tetapi orang-orang di Istana Abadi Aotian berbeda. Mereka semua diberi kemampuan untuk mengontrol kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh Istana Abadi Jiuyao, dan mereka tidak dibatasi oleh hukum apapun, sehingga secara alami mereka menjadi lebih kuat. Tidak bagus. Tepat ketika para prajurit dari Kunyu Fairyland dan Aliansi Abadi ditekan satu sama lain, dan bahkan terbang secara langsung, dan bahkan Yan Aojun dipukul mundur oleh gerakan Ao Juechen, Lin Nan benar-benar mengeluarkan chi dan berubah menjadi aliran tembakan cahaya menuju bagian atas kehampaan. Ingin melarikan diri, bermimpi, tertawa, tinju mengerikan meledak dari tangan Ao Juechen. Dalam sekejap, itu seperti meteor yang melesat melintasi langit, menelan langit dan bumi, mengumpulkan kekuatan spiritual langit dan bumi semuanya bergerak dengan kekuatan yang menakutkan. Saat ini, Ao Juechen tahu betul bahwa mustahil menangkap Lin Nan hidup-hidup dan perlahan menyiksanya untuk melampiaskan kebenciannya. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan kali ini, dan sebagai pengontrol sebenarnya dari 9 Istana Abadi, dia mengerahkan kekuatan Istana Abadi Jiuyao untuk membasmi Lin Nan yang melarikan diri dalam satu gerakan. Jika tidak, jika Lin Nan bergabung dengan Yan Aojun lagi, setelah dia memahami sedikit hukum Istana Abadi Jiuyao, dia masih akan menjadi ancaman besar baginya dan bahkan membalikkan situasi pertempuran. Dan alasan mengapa dia begitu gugup hingga dia bahkan menyerah memanfaatkan kemenangan untuk menaklukkan Yan Aojun dan berusaha sekuat tenaga untuk membasmi Lin Nan adalah karena arah pelarian Lin Nan adalah titik terlemah dari Istana Abadi Jiuyao tidak terserah dia. Tidak gugup. Bagus sekali. Tapi sekali lagi, yang mengejutkan semua orang, Lin Nan tiba-tiba berhenti. Ketika dia berbalik, sudut mulutnya muncul dengan senyuman jahat. Sosok yang memegang tongkat emas tiba-tiba berputar di tempat dengan kecepatan tinggi atas. Rahasia macam apa ini? Setiap orang yang memperhatikan Lin Nan tercengang. Mereka tidak tahu bahwa cahaya tinju yang menakutkan akan segera datang. Tidak apa-apa jika Lin Nan tidak menghindar atau bertarung dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah keinginan kematian. Bukankah ini cukup lambat? Melihat cahaya tinju yang menderu-deru, tepat saat hendak menimpa Lin Nan, yang berputar semakin cepat, tiba-tiba berteriak. Bintang-bintang telah berubah. Ledakan. Tongkat emas tiba-tiba mekar dengan ribuan cahaya keemasan, dan bayangan tongkat yang menutupi langit dan matahari, dengan Lin Nan sebagai intinya, tiba-tiba menjadi panjang 1000 kaki, menggambar lintasan melingkar dengan kecepatan tinggi yang menakutkan di atas. Dia kebetulan menemukan cahaya tinju yang menakutkan datang. Bang! Tertawa. Ibarat bermain baseball, seluruh kekuatan yang terkandung dalam tongkat Lin Nan dan pukulan Ao Juechen ternyata bukanlah konfrontasi kekuatan, melainkan superposisi kekuatan, menderu ke arah asal Lin Nan melarikan diri. Bagaimana mungkin? Belum lagi orang lain,
bahkan Ao Juechen terpana oleh tongkat Lin Nan. Dia akan terlambat. Pikirannya dan cahaya tinju yang dipancarkan oleh Fan Ning adalah satu, dan dia secara alami dan jelas merasakan keanehan dan teror dari tongkat Lin Nan. Seharusnya itu meledak secara otomatis ketika serangan itu bertemu, tapi apalagi ledakan otomatis, pikiranku benar-benar terangsang, tapi gagal meledak. Ini sungguh aneh. Tongkat berputar berkecepatan tinggi Lin Nan tidak berbenturan dengan cahaya tinjunya sama sekali, melainkan memberkatinya, dan langsung memutus kendali cahaya tinjunya dengan misteri ruang dan waktu yang melampaui dirinya. Ledakan. Sebuah ledakan mengerikan datang dari kehampaan. Engah. Ao Juechen, yang masih tenggelam dalam keterkejutan, memuntahkan seteguk darah. 8 penguasa istana lainnya yang berada dalam pertempuran juga mengalami trauma mental dalam sekejap, karena mereka juga memiliki hubungan mental dengan Istana Abadi Jiuyao menggunakan kekuatan Istana Abadi Jiuyao. Pada saat yang sama, Yan Aojun dan anggota aliansi abadi lainnya serta negeri dongeng kunyu dan yang lainnya merasakan tubuh dan pikiran mereka menjadi lebih ringan, dan rasa penindasan yang seperti gunung menghilang secara langsung. Hancurkan blokade. Sungguh menakjubkan. Luar biasa. Hahaha. Muridku yang berharga sungguh luar biasa. Hahaha. Kamu orang menyebalkan, apakah kamu begitu sombong? Keluar dari sini. Para prajurit kunyu Fairyland dan Nixian Alliance tidak percaya bahwa Lin Nan telah secara langsung mengalahkan kartu truf terkuat yang sengaja dan susah payah dikerahkan oleh Istana Peri Aotian dalam waktu sesingkat itu, dan itu dengan bantuan kekuatan Ao Juechen. Hal ini membuat orang-orang yang sudah putus asa mendidih dan terbakar, sangat bersemangat, dan mulai melakukan serangan balik. Sungguh menakjubkan. Pada saat ini, bahkan Fang Ruoyun harus mengagumi serangan balik indah Lin Nan. Bahkan dia, jika dia memiliki kekuatan yang sama dengan Lin Nan, tidak akan pernah bisa melakukan ini dengan indah. Tepatnya, mustahil menemukan kelemahan Istana Abadi Jiuyao dengan begitu cepat, dan bahkan lebih kecil lagi bagi Ao Juechen untuk dimasukkan sebagai kekuatan pinjaman. Bagaimana ini mungkin? Ao Juechen tidak percaya Lin Nan begitu kuat. 9 istana abadi yang digabungkan menjadi satu sebanding dengan artefak asli. Belum lagi Lin Nan, tidak mudah bahkan bagi seorang guru Shinto untuk menerobos batasannya, apalagi dalam waktu sesingkat itu. Tapi Lin Nan, Raja Suci kecil, benar-benar melakukannya. Jika pria mesum seperti itu diberi waktu untuk berkembang, siapa di benua Shenwu yang bisa menjadi lawannya? Tuan Istana, jika Lin Nan ini tidak mati hari ini, Istana Abadi kita mungkin tidak akan pernah memiliki kedamaian di masa depan. Anak ini tidak boleh dipelihara. Tuan Istana, ayo kita basmi anak ini dengan seluruh kekuatan kita. Tanpa keunggulan blokade dari Istana Abadi Jiuyao, meskipun moral Istana Abadi Aotian telah anjlok, kekuatannya yang kuat tidak dapat diledakkan. Kebanggaan yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dan telah menembus ke dalam tulang tidak akan membiarkan mereka melakukannya kalah dari sekelompok orang di mata mereka. Itu hanya kombinasi massa. Faktanya, hanya dalam 2 napas waktu, Aotiansian orang-orang kuat di istana menstabilkan situasi. Pengalaman mereka selama bertahun-tahun dalam bertarung bersama dan pemahaman mereka satu sama lain memang tidak sebanding dengan anggota aliansi abadi yang bersembunyi di kegelapan dan bahkan tidak berani mengungkapkan identitas mereka, identitas sebenarnya. Dan di Kunyu Fairyland, terlepas dari kuantitas atau kualitas orang kuat, kesenjangan dengan istana abadi Aotian benar-benar terungkap pada saat ini. Oleh karena itu, untuk sementara, 9 penguasa istana paling mengkhawatirkan Lin Nan, pemimpin muda yang benar-benar mengejutkan mereka. Itu bahkan membuat mereka merasakan ketakutan jauh di dalam hati mereka. Tidak butuh waktu lama bagi keberadaan sesat seperti itu untuk tumbuh ke titik di mana ia dapat dengan bebas meremas orang kuat manapun di istana abadi Aotian. Ini, bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, adalah karena Lin Nan terlalu mesum pada saat ini, dia tidak bisa pada tahap awal alam Raja Suci, dia sudah mampu bertarung langsung dengan Ao Juechen, orang nomor 1 di benua Shenwu alam raja. Basmi Lin Nan untukku bagaimanapun caranya. Ao Juechen menarik napas dalam-dalam dan langsung mengeluarkan perintah untuk Lin Nan. Mengikuti perintah Ao Juechen, dia dan 8 penguasa istana lainnya naik ke langit secara bersamaan. Aura yang sangat berbeda muncul dari tubuh masing-masing orang, dan itu menguat dengan kecepatan yang menakutkan, mengelilingi Lin Nan melintasi seluruh ruang. Formasi pertempuran bangga. Apakah itu formasi pertempuran Aotian yang legendaris? Ya dewa, itu sebenarnya karena penampilan Lin Nan. Di saat yang sama, serangkaian seruan keluar langsung dari mulut beberapa orang kuat. Formasi pertempuran Aotian. Bagaimana istana abadi Aotian mendapatkan namanya? Itu berasal dari formasi pertempuran Aotian. Dari sini saja sudah terlihat betapa kuatnya formasi pertempuran Aotian. Dapat dikatakan bahwa ini adalah fondasi dari istana abadi Aotian. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa istana abadi Aotian memiliki 9 penguasa istana. 9 istana abadi membentuk istana abadi Jiuyao.
9 penguasa istana masing-masing mengendalikan istana peri. Master Istana Agung Ao Juechen adalah jiwa dari 9 master istana dan pengontrol sebenarnya. Nan hati-hati. Tertawa. Ekspresi Yan Aojun berubah drastis, dia tidak menyangka Ao Juechen begitu tegas dan kejam, dan menggunakan senjata terkuatnya begitu cepat. Dia melompat dan bergegas ke sisi Lin Nan secepat mungkin. Sudah berapa tahun, sejak kita mengambil alih 9 alam Senwu, 9 saudara kita tidak pernah bergabung lagi. Banyak orang mungkin telah melupakan kekuatan formasi pertempuran Aotian kita. Sudah waktunya mengingatkanmu. Kalian semua bangga bisa mati di bawah formasi pertempuran yang membanggakan. Suara Ao Juechen dan beberapa penguasa istana bergema di telinga semua orang. Sombong dan percaya diri, rasanya selama mereka bergandengan tangan, semuanya terkendali dan tidak ada yang bisa mengubah hasil yang diinginkan. Ao Juechen, jangan paksa aku. Yan Aojun berkata dengan dingin, seolah-olah dia sangat tabu terhadap 9 orang yang bergabung, dan melindungi Lin Nan di belakangnya, dengan kilatan kegilaan di ekspresinya. Apakah kamu memicu hukuman surga? Kamu bisa datang saja. Paling banter, kamu akan mati, dan mereka akan dikuburkan bersamamu. Apalagi yang bisa kamu lakukan padaku? Ao Juechen berkata dengan dingin. Pada saat ini, dia dan Yan Aojun tahu bahwa pihak lain telah mengalahkan jalan ilahi, tetapi dibatasi oleh hukum surga bintang Senwu dan tidak memicu hukuman surga bintang, dan pada saat yang sama, mereka sendiri itu juga akan dihancurkan oleh surga. Hukum tertinggi dunia ini tidak bisa dan tidak mengizinkan keberadaan orang-orang Shinto yang kuat. Jika tidak, Fang Ruoyun tidak akan menekan wilayahnya sendiri. Yan Aojun tampak serius kamu. Tapi saat ini, dia disela oleh sebuah suara. Haha, kamu bisa datang ke sini saja, aku sangat ingin melihat betapa kuatnya formasi pertempuran Aotian yang legendaris. Yang tidak disangka orang adalah Lin Nan, yang baru saja mendobrak blokade Istana Abadi Jiuyao, diam-diam melangkah keluar dari belakang Ao Jun dan menghadap Ao Juechen. Pada saat yang sama, dengan sekejap, pedang berharga Sekte Istana Abadi Aotian yang diperoleh dari Aorong dikorbankan, pedang Aotian. Bilah yang mempesona bersinar dari bilahnya, memancarkan aura dominasi atas dunia. Untuk sesaat, yang tidak disangka Lin Nan adalah ketika Ao Juechen melihat pedang Aotian, dia tampak tercengang. Menatap Aotian Dao, ekspresinya berubah dari kaget menjadi terkejut, dan kemudian dia begitu bersemangat hingga hampir menangis. Aku akan melakukan apa? Kakak baru saja mengorbankan pisau. Lagi pula, mereka juga bernama Aotian. Menurutku akan sangat menyenangkan menggunakan pisau ini untuk menghancurkan formasi pertempuran Aotian yang ditakdirkan untuk tidak bisa mereka pamerkan atau bahkan tidak bisa mereka bentuk sama sekali. Alasan mengapa saya mengatakan ini adalah karena Lin Nan tidak hanya membuka segel kesatuan Istana Abadi Jiuyao sebelumnya. Sebagai master yang pernah menguasai Istana Abadi ke-9, Lin Nan telah lama memahami rahasia Istana Abadi ke-9 cerah seperti siang hari, dan yang lebih penting, menurut Ding Hai Shenzhen, Istana Abadi Jiuyao ini jelas. Ayo menyusui. Tentu saja, Lin Nan baru saja mengetahui dari langit Ding Hai Shenzhen bahwa 9 Istana Abadi Jiuyao adalah palsu yang ditiru dari Istana Abadi Qiankun. Baik dari segi kekuatan maupun level, mereka jauh lebih rendah dari paman Istana Abadi yang asli. Tidak apa-apa jika senjata sihir kuat lainnya muncul. Istana Abadi Qiankun, yang membangkitkan kekuatannya seiring pertumbuhan Lin Nan, mungkin tidak dapat membantu Lin Nan bahkan jika ia menginginkannya, tetapi Istana Abadi Jiuyao berbeda isinya sangat penting bagi Qiankun. Untuk Istana Abadi, itu terlalu sederhana dan terlalu familiar. Satu pemikiran dapat mengubah tamu menjadi master dan dengan mudah mengintegrasikan Istana Abadi Jiuyao ke dalam Istana Abadi Qiankun untuk hidangan lengkap. Belum mati. Belum mati. Lin Nan, katakan padaku, apakah itu benar atau tidak? Sesuai ekspektasi semua orang, Ao Juechen tiba-tiba mengatakan ini. Lin Nan sedikit mengernyit dan segera menyadari, sial, kenapa kamu melupakan ini? Pedang Aotian adalah senjata ajaib yang dimurnikan oleh hati Aorong, dewa telah membasmi Aorong di dalam hatinya, oke. Pada saat ini, pedang Aotian seharusnya menjadi benda tanpa pemilik, dan harus diserahkan kepada kendalinya sendiri. Pedang itu memang dikendalikan oleh dirinya sendiri, namun aura merek Aorong yang terkandung di dalamnya adalah karena Aorong belum mati, sehingga tidak pernah hilang. Hentikan semuanya. Ao Juechen tiba-tiba meraung, dan suaranya seperti guntur, yang secara langsung menyebabkan semua prajurit yang bertarung tetapi memperhatikan di sini berhenti bertarung. Saat ini, semua mata tertuju pada Ao Juechen dan Lin Nan, yang saling berhadapan. Faktanya, saat ini, kecuali pimpinan tim masing-masing, samar-samar mereka sudah merasakan bahwa jika pertarungan terus berlanjut hari ini, saya khawatir tidak banyak orang yang hadir yang bisa keluar hidup-hidup menjadi kemenangan yang tragis, dan kegagalan pihak manapun pasti akan menyebabkan kematian. Semua mayat,
seluruh pasukan dimusnahkan. Dan masih ada silsilah makhluk roh yang mengawasi dengan penuh semangat dan istana Fulong yang belum mengambil tindakan dan bersembunyi di kegelapan. Jadi ketika Ao Juechen berteriak keras, baik musuh maupun diri kita sendiri langsung berhenti bertarung dan menunggu langkah selanjutnya. Jelas tidak ada yang mau mati di sini. Lin Nan, lepaskan Rong Er. Aku, Ao Juechen, dapat menyetujui semua permintaanmu. Termasuk merekomendasikanmu untuk langsung memasuki paviliun Xianling, dan bahkan menjadi murid sekte Lingxing, tidak masalah. Jika tidak mengerti, saya dapat bertanya kepada ibu, betapa besar manfaat menjadi murid sekte Lingxing. Ronger, keuntungan besar ini milikmu. Terlebih lagi, mulai sekarang, aku, Istana Abadi Aotian, dapat menyerahkan gaji 9 domain Senwu dan tidak lagi merekrut para jenius secara paksa. Kamu pasti akan mati hari ini. Termasuk ibumu dan semua orang yang hadir. Ao Juechen menatap Lin Nan, menekan kegembiraan batinnya. Bagaimanapun juga, dia tidak pernah menyangka putrinya masih hidup. Lagi pula, menurut rumor yang beredar, Lin Nan langsung menusuk kepala Aorong dan pingsan, apalagi setelah ruang makam Qilin benar-benar runtuh, dia tidak merasakan sedikit pun aura Aorong. Tapi sekarang aura merek jiwa di pedang Aotian benar adanya. Itu tertinggal ketika dia secara pribadi membantu putrinya menyempurnakan pedang Aotian dan mengenali pemiliknya. Kondisi yang ditawarkan oleh Ao Juechen tidak diragukan lagi penuh dengan keinginan besar bagi siapapun, terutama menjadi murid sekte Lingxing, yang bahkan diimpikan oleh para jenius di paviliun Xianling. Di mata semua orang, Lin Nan tidak punya pilihan. Dengan kematian di satu sisi dan keuntungan besar di sisi lain, apakah masih ada pilihan lagi? Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Nan, Yan Aojun dan lainnya dapat menahan formasi pertempuran Aotian yang legendaris, termasuk Yan Aojun sendiri. Formasi pertempuran Aotian jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Kekuatan mengerikan yang dihasilkannya dikabarkan cukup untuk membasmi Master Shinto. Faktanya, hanya Istana Abadi Aotian yang bisa menggunakannya saat hidup dan mati dipertaruhkan. Sebab, setelah digunakan, 9 penguasa istana akan membakar darah, jiwa, dan umur panjang mereka, bahkan alam mereka sendiri akan jatuh. Meski alamnya baik-baik saja, namun darah, jiwa, dan umur panjang tersebut tidak dapat diperbaiki dan dikompensasi oleh benda spiritual biasa langit dan bumi. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Lin Nan. Bahkan Yan Aojun tidak tahu saat ini. Dia tidak menyangka Ao Juechen akan begitu tegas dan gila. Lagi pula, jika Kunyu Fairyland dan Nixian Alliance bergabung, bahkan jika mereka bertarung sampai akhir dengan Istana Abadi Aotian, kedua belah pihak akan kalah paling banyak. Mungkin tidak mungkin untuk merusak fondasi Istana Abadi Aotian. Jika Ao Juechen dan 9 penguasa istana lainnya menggunakan formasi pertempuran Aotian, alam abadi Kunyu dan aliansi Nixian memang tidak akan mampu melawan, atau bahkan dimusnahkan, tetapi Istana Abadi Aotian mungkin juga akan binasa. Bagaimana mungkin Istana Fulong dan silsilah binatang roh yang sedang mengincar musuh tidak mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan? Benarkah, yang paling aku benci dalam hidup ini adalah ancaman? Ayolah, aku ingin melihat bagaimana kamu membasmiku. Bukan, kata-kata Lin Nan langsung mengejutkan semua orang. Bukankah ini mencari kematian? Nan Yan Aojun ingin menghentikannya dengan kata-kata, tapi Lin Nan mengayunkan tongkatnya dan menyerang langsung ke arah Ao Juechen. Mencari kematian. Kamu mencari kematian. Wajah Ao Juechen menjadi sangat malu, dia tidak menyangka Lin Nan akan begitu sombong. Bakar darah, bakar jiwa, bakar umur panjang. Dalam sekejap, aura menakutkan melanda seluruh dunia. 8 penguasa istana lainnya, sekarang mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar, mengikuti Ao Juechen dan mulai terbakar. Cepat mundur. Apa? Mengerikan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ketika aura 9 penguasa istana menyapu seluruh dunia dalam sekejap, tidak peduli musuh atau teman, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka, seolah-olah mereka di penjara pada saat ini, tidak dapat melarikan diri. Termasuk Lin Nan yang sudah bertarung, mereka semua berhenti, seolah membeku dalam kehampaan. Tapi tidak seperti semua orang yang panik, ekspresi Lin Nan sangat tenang. Istana abadi pertama, berikan aku, bangun. Istana abadi kedua, berikan aku, bangun. Istana abadi ke-9, bangunlah untukku. Ketika Ao Juechen dan 8 penguasa istana lainnya terbakar hingga batasnya, mereka akhirnya berbicara pada saat yang sama, dan masing-masing dari mereka meraih kekosongan dengan tangan besar mereka, seolah-olah mereka mencoba untuk menopang dunia. Tapi yang tidak diharapkan siapapun adalah, apa yang terjadi? Orang-orang berpikir bahwa mereka seharusnya bisa melihat guncangan yang sangat mengerikan di langit dan bumi. Bagaimanapun, mereka akan mengorbankan Istana Abadi Jiuyao yang legendaris satu demi satu memanggil mereka satu demi satu, mereka meraihnya dengan tangan,
tidak ada gerakan sama sekali, dan mereka semua memiliki ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajah mereka. Istana Abadi Pertama, bangunkan aku. Bangun, bangun, bangun. Bagaimana mungkin? Ao Juechen dan 9 penguasa istana lainnya saling memandang dengan ngeri. Rupanya, 9 dari mereka telah benar-benar kehilangan kendali atas Istana Abadi Jiuyao. Tanpa Istana Abadi Jiuyao, mustahil bagi mereka untuk membentuk formasi pertempuran Aotian, apalagi membasmi Lin Nan dan lainnya. Dan ini bukanlah hal terburuk, yang terburuk adalah mereka telah membakar diri mereka sendiri, dan semua energi telah terbentuk, siap untuk dituangkan ke dalam 9 Istana Abadi untuk mengerahkan kekuatan yang sesuai, tetapi pada saat ini. Haha, apakah ini formasi pertempuran Aotian yang legendaris? Yah, auranya memang menakutkan, tapi sepertinya tidak memiliki kekuatan yang besar. Suara lucu Lin Nan terdengar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lin Nan, itu kamu memutuskan hubungan kami dengan Istana Abadi. Ao Juechen hampir meraung, tapi dia terbakar dan tidak bisa bergerak. Tidak ada yang bisa membayangkan situasi ini sepenuhnya disebabkan oleh diri sendiri. Oh, apakah kamu membicarakan hal ini? Lin Nan tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan segera, sinar cahaya terang terpancar dari tangannya, dan pagoda 9 lantai yang indah dan imajiner, tingginya hanya 1 kaki, muncul di tangannya. Mustahil, bagaimana kamu bisa membuat mereka menjadi satu? Bagaimana kamu bisa menghapus tanda kami secara diam-diam? Mata Ao Juechen melebar dan pikirannya hampir runtuh. Tidak peduli berapa banyak badai dan gelombang yang dia alami, dia tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depannya saat ini. Pagoda 9 lantai ini mekar dengan aura yang sangat misterius, dan merupakan bentuk asli dari Istana Abadi Jiuyao setelah disatukan. Tahukah Anda, ini adalah sesuatu yang bahkan Ao Juechen tidak bisa melakukannya. Hanya dengan mengandalkan formasi pertempuran Aotian dan membakar diri sendiri, Istana Abadi Jiuyao dapat bersatu dan memobilisasi senjata dan kekuatan magisnya, tetapi Lin Nan melakukannya dengan sangat mudah, menyingkirkan 9 istana peri, dia juga menggabungkan istana peri tanpa keributan. Bahkan cara Fang Ruoyun memandang Lin Nan penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Jelas, bahkan dia tidak mengetahui bagaimana Lin Nan melakukannya. Anak ini, sepertinya aku tidak perlu mengambil tindakan lagi. Dalam kehampaan, Lin Jianhao tersenyum sedikit. Meskipun dia tidak mengetahui detailnya, dia bisa menebak bahwa itu adalah harta karun misterius di dalamnya tubuh Lin Nan yang membantunya. Ingin tahu, di kehidupan selanjutnya, ekspresi bercanda Lin Nan menghilang, digantikan oleh sendewa dingin. Dengan keras, kekuatan yang memenjarakannya dihancurkan dengan tongkat, dan dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Ao Juechen, yang masih terbakar. Ao Jun, kamu melahirkan seorang putra yang baik. Aku tidak menyangka bahwa aku, Ao Juechen, tidak mendapatkanmu, dan aku tidak pernah kehilanganmu seumur hidupku, tapi aku kalah di tangan putramu. Demi keluarga Ao kami membesarkanmu demi orang dewasa, aku menanyakan sesuatu padamu. Selama kamu setuju, aku akan mati tanpa penyesalan dan Istana Abadi Aotian akan menghilang. Ao Juechen mungkin telah menyadari nasib terakhirnya, dan juga tahu bahwa pemuda tertinggi di depannya yang akan membasminya tidak akan dapat menyetujui permintaan apapun, jadi dia menatap langsung ke Yan Ao Jun. Minta anakmu untuk melepaskan Rong Er. Rong Er selalu memperlakukanmu sebagai bibinya. Rong Er, mata Yan Ao Jun bergetar. Nan Er. Lin Nan mengerutkan kening dan berhenti maaf, meskipun dia belum mati, dia juga tidak hidup. Setidaknya dia setengah mati sekarang. Aku tidak bisa melepaskannya. Tepat setelah Yan Ao Jun membuka mulutnya, Lin Nan berkata langsung. Meski tidak lagi menyalahkan ibunya, ia tidak bisa melakukannya jika ingin berhubungan intim dengannya secara langsung tanpa ada hambatan, sehingga ia hanya bisa mengatakannya terus terang. Pada saat ini, hasil pertempuran sudah jelas. Ao Juechen dan 9 penguasa istana lainnya membakar diri mereka sendiri. Tanpa Istana Abadi Jiuyao, mereka sepenuhnya mandiri. Bahkan jika mereka berhenti terbakar sekarang, kekuatan tempur mereka telah habis, dan mereka pada dasarnya adalah domba yang harus disembelih. Dan di Istana Abadi Aotian yang telah kehilangan 9 penguasa istana, di manakah lawan Yan Ao Jun, Aliansi Abadi Lin Nan, dan Alam Abadi Kunyu? Lupakan saja, aku serahkan semuanya padamu. Lin Nan ragu-ragu, tapi akhirnya tidak bergerak maju. Saat ini, Lin Nan sudah menjadi seorang idiot dan masih mengetahui bahwa ibunya, Yan Ao Jun, memiliki terlalu banyak hubungan dengan Ao Juechen, Ao Rong, dan lainnya. Meskipun dia juga ingin tahu apa yang sedang terjadi, ini bukan waktunya untuk bertanya. Biarkan aku yang menanganinya. Tepat ketika Yan Ao Jun menatap kosong ke arah Lin Nan, tersentuh bahwa meskipun putranya penuh perhatian, dia masih memiliki hubungan dekat dengannya, dan dia masih memanggilnya kamu alih-alih ibu atau ibu. Ada yang pingsan,
Tak terlupakan, sebuah suara yang tidak pernah dia lupakan meskipun dia sudah bertahun-tahun tidak mendengarnya tiba-tiba muncul di telinganya begitu saja. Saat ini, dia benar-benar tercengang. Lin Nan juga melihat ke dalam kehampaan dengan wajah terkejut. Apakah ada kesalahan? Itu jelas suara ayah, kok bisa muncul di sini? Dan dengan cara yang begitu mengagumkan, ia datang langsung dari kehampaan dan melayang ke telinga Anda seperti angin. Halusinasi. Namun sosok yang muncul di matanya sedang berjalan di udara, seolah-olah mengikuti ribuan prinsip dan membuat langit dan bumi menyerah. Sosok berambut putih berkibar tertiup angin. Siapa ayah yang belum kulihat untuk waktu yang lama? Tetapi, untuk sesaat, Lin Nan benar-benar tidak bisa menerimanya. Meski sudah lama ia merasa ayahnya agak aneh dan semakin bingung, namun ia tidak pernah menyangka akan tampil begitu mengagumkan di waktu dan tempat ini. Yang terpenting Lin Nan sendiri merasa seperti semut di hadapan ayahnya, bahkan Lin Jianhao sendiri yang muncul saat ini masih belum memancarkan aura seorang ahli bela diri yang kuat. Omong kosong, langit dan bumi kagum, dan ribuan penganut Tao berlutut. Aura macam apa yang perlu dia pancarkan? Miao Ye juga tidak bisa mempercayai matanya. Sejujurnya, meskipun dia bersimpati dengan pengalaman Lin Jianhao, dia selalu merasa bahwa pilihan Yan Aojun sepenuhnya adalah untuk membalas budi, karena dia telah merusak banyak hal. Tentu saja, dia tidak menyalahkan Lin Jianhao, sama seperti untuk membalas kebaikan Yan Aojun yang menyelamatkan nyawa, mencerahkan dan mencerahkan, dia rela melindungi pria dan anak Lin Nan yang tidak bisa dia lepaskan setelah mengetahui cerita Yan Aojun. Sama seperti biasanya. Tapi dia tidak menyangka, Lin Jianhao ini, Lin Jianhao, yang tidak berguna selama bertahun-tahun, atau lebih tepatnya calon ayah mertuanya, akan muncul dengan cara yang luar biasa. Ini, keberadaan macam apa ini? Bahkan Fang Ruoyun, pembangkit tenaga listrik puncak Sinto, tercengang. Pembangkit tenaga listrik seperti itu tidak dapat dilihat bahkan di lautan luas bintang suci. Bagaimana dia bisa muncul di bintang Senwu yang kecil ini? Terlebih lagi, orang yang datang ke sini jelas terikat dengan dunia Senwu Star, jadi dia mengatakan ini. Dalam benak Lin Nan, reinkarnasi tanpa akhir, luar biasa, tidak heran kami tidak menemukannya. Sial, kupikir anak ini miskin dan tidak berguna. Dia bangkit dan tumbuh selangkah demi selangkah sepenuhnya dengan kekuatannya sendiri. Siapa yang menyangka Ayah Pin bisa begitu kuat? Pantas saja kau dan aku akan menjadi kesempatan Lin Nan, pantas saja, di kehidupan sebelumnya dia bisa berintegrasi sempurna dengannya di kehidupan ini. Jika tebakanku benar, Ayah Lin Nan di dua generasi itu mungkin adalah orang yang sama yang menipu putranya. Hahaha, kamu benar. Jika bukan karena kita, Lin Nan tidak akan menikmati banyak cinta kebapaan dalam dua kehidupan. Tapi dalam hal yang tidak diketahui, interaksi sebab dan akibat. Dia telah terbangun dan menyingkirkan reinkarnasi tanpa akhir, dan sepertinya aku belum menyerah pada kehidupan ini. Menurutku Lin Nan harus memiliki ayah yang tidak selingkuh dari putranya. Yah, tidak peduli apa, setidaknya biarkan Lin Nan memiliki arahan nyata untuk bekerja keras. Jangan menahan auramu. Apakah menurutmu kita bisa menyembunyikan deteksinya? Keberadaan seperti itu mungkin tidak lebih lemah dari mantan tuan kita. Itu benar. Istana Abadi Qiankun dan Dinghai Shenzhen berkomunikasi secara diam-diam, dan baru pada saat itulah mereka menemukan keberadaan Lin Jianhao. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Lin Jianhao lebih kuat dari mereka. Faktanya, tidak ada perbandingan antara mereka dan Lin Jianhao. Roh senjata dan prajurit adalah dua bentuk kehidupan yang berbeda. Lebih penting lagi, Istana Abadi Dinghai Shenzhen dan Qiankun saat ini adalah keduanya tidak lengkap. Saat Lin Nan meningkatkan kondisinya, dia dapat terus mengaktifkan kemampuan senjata sihirnya yang kuat. Dia selalu dapat membimbing Lin Nan, tetapi dia tidak dapat membalikkan usahanya. Tapi sekarang, Lin Jianhao yang terbangun tidak diragukan lagi merupakan cahaya penuntun yang lebih penting daripada mereka, memungkinkan Lin Nan tumbuh lebih baik dan lebih cepat. Mata semua orang hampir tumpul saat mereka menatap Lin Jianhao yang datang dari udara. Pada saat ini, apakah mereka berada dalam jarak ribuan mil atau ribuan mil jauhnya, yang mendambakan para pejuang dan makhluk roh di sini, atau apakah mereka diam-diam menggunakan teknik rahasia untuk memantau situasi di sini, Istana Fulong, dan silsilah makhluk roh, semuanya sangat terkejut tiba. Itu hanya sebuah penampilan, bahkan jika pihak lain tidak melepaskan prinsip magis apapun, pemandangan ribuan prinsip kedewaan diinjak-injak dan dunia ditundukkan adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh siapapun. Nan hehe, jangan salahkan ayah karena menyembunyikannya darimu. Saat kau pergi, ayah dan aku hanya tahu sedikit tentang diriku. Baru sekarang aku hampir tidak memahami diriku sendiri. Di bawah sorotan, Lin Jianhao dengan lembut berjalan ke arah Lin Nan, yang tampak terkejut dan bingung, dan berkata sambil tersenyum. Dia meletakkan tangannya di bahu Lin Nan, dan matanya penuh penghargaan. Kamu jauh lebih baik dan lebih bijaksana daripada ayahku.
Ayahku bangga padamu. Ayah, suara Lin Nan bergetar tak terkendali. Bagaimanapun juga, ayahnya adalah ayahnya, ayah yang mengorbankan hidupnya sebagai rekan tanding untuk kultivasinya sekarang, tidak peduli apapun keberadaannya, itu tidak dapat mengubah gambaran di benak Lin Nan. Entah aku dulu atau sekarang, itu sama saja. Sama seperti kamu di masa lalu dan kamu sekarang, aku tidak pernah membenci atau mengubah caraku memperlakukan ayahku. Bagaimana menurutmu, Nan Er? Lin Jianhao masih tersenyum. Sehat. Lin Nan tertegun sejenak, menghela nafas, dan sedikit menggelengkan kepalanya. Hah, Lin Jianhao terkejut. Saya pikir saya bisa menjadi pahlawan akar rumput. Dengan Anda sebagai ayah saya, bahkan jika saya bangkit sendiri, di mata orang lain, saya akan menang bersama ayah saya, tapi, ayah, ini terasa sangat menyenangkan. Hahaha. Lin Nan ingin mengatakannya dengan sangat dalam, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menahannya dan tertawa sampai ke langit. Hahaha. Lin Jianhao, yang awalnya tertegun, lalu mengikuti Lin Nan dan melihat ke langit dan meraung. Pada saat ini, ayah dan anak terhubung, seolah-olah mereka telah kembali ke adegan di keluarga Lin di mana Lin Nan akhirnya merasa bangga, dan ayah dan anak itu menengadah ke langit dan tersenyum. Yan Aojun menggigit bibirnya dan menatap kosong ke arah Lin Jianhao, yang sepertinya belum pernah melihatnya sejak kemunculannya sampai sekarang. Semua kelembutan dan pikirannya tertuju pada putranya Lin Nan. Mengapa? Apakah dia menyalahkan dirinya sendiri? Pada saat ini, Yan Aojun lupa mengapa Lin Jianhao begitu kuat. Tidak peduli dia di masa lalu atau sekarang, dia tetap sama di matanya, dia sekarang lebih unggul dari ada keberadaan di langit dan bumi yang benar-benar di luar imajinasinya. Mereka semua adalah laki-laki pertama dan satu-satunya. Apakah dia bahkan tidak memahami kesulitannya? Mengapa dia hanya memperhatikan putranya? Yan Aojun merasa sedikit cemburu pada putranya, dan bahkan merasa sedih. Betapa banyak yang telah dia korbankan selama bertahun-tahun, mendirikan aliansi abadi, berperang melawan istana abadi Aotian, bukankah demi bisa bersatu kembali lagi satu hari? Nan Er, ayo. Tiba-tiba, Lin Jianhao yang sedang tertawa meraih Lin Nan. Dengan goyangan, keduanya datang tepat di depan Yan Aojun yang merasa dirugikan Aojun. Ini ibumu. Selama bertahun-tahun, dia menjalani kehidupan yang lebih sulit dariku. Aku bisa melihatmu tumbuh dewasa, tapi dia hanya bisa dipisahkan dari putra kesayangannya, meninggalkan Miaoyi untuk melindungimu. Apa yang dia lakukan semuanya adalah untuk kami, ayah dan anak. Nan Er, kenapa kamu tidak memanggilku ibu? Tidak perlu mempermalukan anak itu, aku baru saja bertemu. Yan Aojun menangis, tapi saat ini itu adalah air mata kebahagiaan bahkan mengendalikan kata-katanya dan hampir kehilangan suaranya. Ibu, meski Lin Nan masih merasa sedikit canggung. Lagi pula, dia belum pernah menelepon ibu selama 2 kehidupannya, apalagi menikmati cinta keibuan, namun dia tetap berteriak dengan sederhana, cinta masa lalu. Tidak ada yang menyangka bahwa adegan reuni yang begitu mengharukan akan muncul di medan perang, yang bisa dikatakan sebagai pertarungan terkuat atau pertarungan terakhir antara kekuatan terkuat di seluruh benua Shenwu. Dan itu adalah pemandangan yang membuat tak seorang pun berani menarik napas dan hanya menatapnya dengan linglung. Namun, 9 kepala istana, yang masih belum bisa melepaskan diri dari rasa terbakar, memandangnya dengan putus asa, terutama Ao Juechen, yang wajahnya sangat hitam hingga tintanya hampir menetes. Apakah ini benar-benar orang yang dia hancurkan, Lin Jianhao? Selama ini, dalam pikirannya, Lin Jianhao adalah seekor semut yang bisa dia basmi hanya dengan satu pandangan. Selain cukup beruntung bisa menyelamatkan Yan Aojun yang terluka parah secara kebetulan dan mendapatkan persetujuan Yan Aojun dengan cara yang berdarah, dia tidak bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri dimanapun. Jika bukan karena perjanjian dengan Yan Aojun, dia pasti sudah lama diinjak-injak sampai mati. Tapi sekarang tiba-tiba ia menjadi eksistensi menakutkan yang bahkan memiliki langit dan bumi di kakinya, dan aku bahkan tidak bisa membandingkannya dengan. Apakah ini dewa sedang bercanda? Hati berwarna abu-abu seperti kematian. Dia dikalahkan sepenuhnya. Pertemuan hangat dan pengakuan ketiga orang tersebut akhirnya dipatahkan oleh 10.000 mengapa di hati Yan Aojun. Jianhao, kamu bagaimana? Kita akan membicarakannya nanti, aku akan menanganinya dulu. Oh, Jianhao, jika kamu bisa, tolong selamatkan nyawanya. Bagaimanapun juga, aku dibesarkan oleh keluarga Ao, meskipun, jika kamu mengampuni dia, aku akan membalas kebaikan membesarkanmu. Hukuman mati tidak bisa dihindari. Lin Jianhao sedikit mengangguk. Aku bisa menanggung hukuman apapun, bahkan jika itu berarti penghancuran diri. Yan Aojun, aku hanya memintamu, melepaskan Ronger. Kamu telah menyaksikan Ronger tumbuh dewasa, dan Ronger tidak tahu tentang dendam kita. Tidak ada apa-apanya,
hubungannya dengan dia, dan meskipun ada perselisihan antara dia dan Lin Nan, itu hanyalah persaingan antara anak muda. Tolong lepaskan dia, biarkan aku menanggung semuanya sendiri. Ao Juechen tiba-tiba berkata bahwa dia telah menyerahkan segalanya dengan putus asa, tetapi satu-satunya hal yang tidak bisa dia lepaskan adalah putrinya. Pada saat ini, dia perlahan berhenti membakar dirinya sendiri, dan 100% kekuatannya telah berkurang menjadi 70%. Nan Ronger, dia. Ibu, apa yang baru saja kukatakan bukanlah kebohongan sama sekali. Memang tidak mungkin melepaskannya untuk saat ini. Namun, jika ibu setuju untuk melepaskannya, aku akan melepaskannya saat dia sudah stabil. Anisasi jiwa, Lin Jianhao memandang Lin Nan dan berkata dengan lembut. Seharusnya begitu. Keseimbangan yin dan yang dalam tubuhmu telah diaktifkan, tetapi kondisimu saat ini hanyalah kondisi Raja Suci. Sebelum kamu dapat dipromosikan menjadi Shinto, kamu harus melakukan upaya ribuan kali lipat dari orang lain. Itu demi kebaikanmu sendiri, tapi ayahku tidak mendukungmu melakukan itu. Lin Jianhao menatap Lin Nan langsung ke dalam hatinya. Lin Nan sangat terkejut. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia benar-benar tidak normal di mata ayahnya. Kata-kata ayahnya dengan jelas mengungkapkan maksud dari Istana Abadi Qiankun dan jarum ilahi Ding Hai di kepalanya. Ayah, aku tidak pernah berpikir untuk melakukan itu. Itu bagus. Hal yang paling berharga di dunia adalah kata cinta. Itu bisa berarti persaudaraan dan kasih sayang, tapi tidak bisa. Berhenti ayah, ayo kita berkhotbah secara pribadi, dengan begitu banyak orang yang menonton, apalagi ibu. Ahem, maafkan aku, jika ayah punya perasaan, itu hanya untukmu. Kamu dengar, anakku telah berjanji untuk melepaskan Ronger. Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak memohon, aku akan membiarkan Xiaonan melepaskan Ronger. Yan Aojun berkata dengan dingin. Oke, Istana Abadi Aotian, menghilang saja. Lin Jianhao segera berbicara, dan tanpa menunggu Ao Juechen berbicara omong kosong, dengan lambaian tangannya, semua orang di Istana Abadi Aotian menghilang secara langsung, seolah-olah menghilang begitu saja, tanpa fluktuasi ruang sedikit pun, apalagi fluktuasi energi. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati, dan di mana dia berada kecuali Lin Jianhao. Bahkan Fang Ruoyun, yang berada di puncak Shinto, tidak berbeda dengan prajurit terlemah yang hadir di depan Lin Jianhao. Hukum surgawi dari 9 alam bela diri ilahi itu bagus, tapi sayangnya, keseimbangannya telah dirusak oleh Istana Abadi Aotian. Saya akan membantu Anda memperbaiki celah pada segel penghalang antara 9 alam dalam 3 bulan. Para master dari setiap wilayah akan kembali ke setiap wilayah sesegera mungkin. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda dapat mengumpulkan keberuntungan Anda melalui pertempuran reinkarnasi 9 domain yang luar biasa dan merebut kekayaan langit dan bumi. Di Paviliun Jiwa Peri, saya akan membantumu melewati 8 jalan lainnya menuju keabadian, kecuali jalan yang berakar di dunia bawah. Suara samar Lin Jianhao bergema di telinga semua orang, tetapi kata-katanya menimbulkan gelombang besar di hati semua orang. Mari kita semua bubar. Ketika Lin Jianhao mengucapkan 3 kata ini, semua orang tidak pernah merasa di penjara, tetapi saat ini, mereka tiba-tiba merasa bisa bergerak. Ya, terima kasih, Abadi. Terima kasih, Abadi. Terima kasih, Abadi. Saya tidak tahu siapa yang memulainya pertama kali, tetapi itu berubah menjadi banyak orang yang sujud dan menyembah, berteriak bahwa itu hanyalah gelar kehormatan legendaris dari jalan abadi yang lebih kuat dari Shinto, Dewa Abadi. Setelah upacara, mereka semua segera pergi. Tapi yang tidak diketahui semua orang adalah Lin Jianhao menyapa mereka dengan nada meremehkan Abadi. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatuku. Segera semua orang yang hadir pergi, hanya menyisakan Fang Ruoyun, Miao Yi, Ye Fei, Lin Xian'er, Mu Zixin, Mo Taizen, yang memiliki wajah tua tersenyum seperti bunga aster yang mekar, dan Mo Taizen, yang penuh hormat tetapi tidak bisa menyembunyikannya, itu. Yan Tianan, pemimpin sekte suci dari domain Xuanyuan, sangat bersemangat. Kunyu Wonderland, termasuk Master Miao Yi dan yang lainnya, semuanya pergi. Bukan karena mereka tidak ingin tinggal, tetapi mereka tidak tinggal tanpa alasan yang jelas, sama seperti sebelumnya mereka tidak merasa di penjara tetapi tidak bergerak. Tampaknya dia memutuskan siapa yang akan pergi dan siapa yang akan tinggal, tetapi keputusan sebenarnya ada di tangan Lin Jianhao. Ayah, ini tuanku, Mo Taizen, tetua dari Sekte Suci Domain Xuanyuan. Muridku sayang, kamu, akhirnya mengakui bahwa aku adalah gurumu. Ahem, Xiao Mo telah bertemu dengan seniormu. Mo Taizen sangat bersemangat sehingga dia memberi hormat langsung kepada Lin Jianhao seperti murid junior. Apa yang membuat Lin Nan semakin terdiam adalah dia menyebut dirinya Xiao Mo dan bersikap malu-malu, kamu adalah tuanku, oke. Lin Nan menyesali perkenalannya seperti ini, tetapi karena dia sudah memperkenalkannya,
dia hanya bisa gigit jari dan berkata, "Tuan, dia merawat anak-anak dengan baik. Tanpa dia, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang hari ini. Jangan berani mengambilnya, jangan berani mengambilnya." Hati Mo Taizen tiba-tiba serasa dipenuhi madu berusia ribuan tahun, begitu manis hingga dia ingin melayang. Sejujurnya, meskipun dia selalu menunjukkan bahwa dia tidak peduli apakah Lin Nan mengenalinya sebagai gurunya, selama dia mengenalinya sebagai muridnya, dia hanya peduli di permukaan. Bagaimana bisa kamu benar-benar tidak peduli? Jika dia benar-benar tidak peduli, dia tidak akan dengan paksa menerima Lin Nan sebagai muridnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Nan, yang tidak pernah mengenalinya sebagai tuannya, akan benar-benar mengatakan ini kali ini, dan menjadi orang pertama yang memperkenalkannya kepada ayahnya yang luar biasa hebatnya. Genmou ingin mengingatkan Anda bahwa menerobos penghalang Shinto yang mungkin tidak akan pernah bisa dipatahkan seumur hidup mungkin bukanlah masalah, belum lagi murid berharga itu mengatakannya dengan jelas dan langsung, itu jelas untuk membantunya dan ayahnya meminta hadiah. Yumu punya. Lin Jianhao tersenyum tipis. Terima kasih, Saudara Mo, atas bimbingan dan kepedulian Anda terhadap Nan-er. Sedikit kebaikan bukanlah tanda rasa hormat. Ah, Mo Taizen tidak menyangka Lin Jianhao begitu lugas, dan dia langsung merasa sedikit malu ini, bagaimana ini bisa begitu memalukan. Siapapun yang melihat seorang jenius seperti Lin Nan akan tergoda, tapi aku tidak pernah berpikir untuk meminta apapun. Ahem, senior tidak memberiku apapun. Hahaha, Lin Jianhao terhibur oleh Mo Taizen. Dia tertawa dan menunjukkan cahaya putih susu ingatan yang langsung menembus alis Mo Taizen. Ini adalah prinsip Tao yang cocok untuk kultivasi dan pemahamanmu. Saya percaya itu dengan pemahaman dan kualifikasi Anda akan mampu menembus Shinto hanya dalam beberapa tahun. Tentu saja, ilmu rahasia yang saya ajarkan kepada Anda dapat dipertahankan hingga puncak Shinto dari Shinto, itu tergantung pada takdirmu sendiri. Bakatmu dianggap sangat bagus. Tidak, bukan. Belum lagi Yan Tianan dan yang lainnya, bahkan Fang Ruoyun pun tersentak. Mo Taizen sebenarnya diberikan kepadanya sambil berbicara dan tertawa. Namun, mengingat pernyataan Lin Jianhao sebelumnya tentang kemampuan mengubah hukum bintang Senwu, tidak mengherankan bahwa makhluk yang sepenuhnya melampaui kognisi dapat mengubah dunia hanya dengan mencabut sehelai rambut. Yan Tianan tidak bisa tenang, dia menarik mulutnya dengan keras dan mampu memasukkan telur bebek ke dalam mulutnya. Ahem, terima kasih, senior, terima kasih, senior. Mo Taizen, yang telah sadar kembali, buru-buru mengucapkan terima kasih, dan kemudian menoleh ke arah Lin Nan itu, muridku sayang, kamu belum mengenal orang ini, kan? Ini dia, pemimpin sekte suci kami, wakil pemimpin aliansi abadi, dan ayah dari kedua menantu perempuan Anda, juga merupakan ayah mertua aku. Baru pertama kali bertemu denganmu hari ini, semua yang kamu lakukan di sekte suci berada di bawah instruksinya. Nan Li, juga dikenal sebagai Yan Tianan. Lin Nan memiliki garis hitam di kepalanya, seperti seekor kuda yang terbang di atasnya. Dengan tuan seperti itu, semuanya akan hilang, tidak bisakah kamu lebih bijaksana? Untungnya, ayahnya lah yang menghadapinya. Murid Lin Nan telah bertemu dengan Master Sekte. Dua istri, kan? Lin Jianhao memandang Miao Yi dan yang lainnya. Meskipun dia sudah mengetahui situasi umum Lin Nan, dia tidak mengetahui detailnya sama sekali dengan Lin Nan. Seseorang di antara gadis-gadis cantik yang menjalin hubungan dengannya. Ayah, ini, senior, yang satu bernama Huo Ling-er dan yang lainnya bernama Meng Bingyun. Mereka berdua adalah murid paling menonjol dari sekte suci kita. Mereka sangat cantik dan sangat berbakat. Mo Taizen menyela Lin Nan tanpa berpikir, tanpa apapun kata-kata pujian. Jelas sekali, Nyonya Mo sangat bersimpati pada Huo Ling-er, Meng Bingyun dan gadis-gadis bersemangat yang menunggu Lin Nan di domain Suanyuan dari Miao Yi, Ye Fei, Lin Xian'er, Fang Ruoyun, dan bahkan Mu Zixin wanita. Saudara Tianan bertanggung jawab atas pembentukan, pendirian, dan pengelolaan aliansi abadi. Jika tidak, saya pasti sudah terekspos sejak lama. Tanpa diduga, ternyata itu adalah mertua saya. Ahem, Yan Tianan, yang bernama asli Nan Li, terbatuk dua kali karena malu. Dia tidak setebal Mo Taizen. Dia sama sekali tidak berada pada level yang sama. Perkenalan yang terbuka seperti itu membuatnya merasa terintimidasi. Perasaan dihargai atas pelayanan yang berjasa pemimpin, ini adalah masalah tugas dan tidak layak untuk disebutkan. Junior Nan Li telah bertemu senior Lin. Mertua, jangan berani percaya bahwa Ling-er dan Bingyun adalah anak-anak malang yang kehilangan orang tua mereka ketika mereka masih kecil setelah dibasmi oleh Istana Abadi Aotian. Generasi muda menyelamatkan dan membesarkan mereka. Untungnya, Tek senior tindakan, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di 9 alam bela diri ilahi. Atas nama alam Suanyuan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada senior saya.
Pemimpin Sekte Nanli mendemonstrasikan sikap dan budidaya sekte nomor 1 di domain Xuanyuan hanya dengan beberapa kata. Depresi Lin Nan karena menjadi sangat lucu dibandingkan dengan tuannya akhirnya menghilang alam, dan kekuatannya tidak jauh berbeda. Kenapa saya jauh tertinggal dari orang lain dalam pengembangan diri? Haha, ayah angkatku juga seorang mertua. Berdengung. Lin Jianhao mengangguk sedikit ke Nanli, dan langsung menyuntikkan cahaya ingatan ke dalam keterampilan rahasianya. 108 set keterampilan unik yang cocok untuk 108 jenis fisik akan membantu Anda mengembangkan lebih banyak murid berbakat di domain Xuanyuan yang dapat masuk ke paviliun Xianling dan bahkan alam yang lebih tinggi seperti bintang roh dan bintang suci. Ada juga set ini yang dirancang khusus untuk situasi Anda saat ini, dan seharusnya dapat membantu Anda. Haha, saya yakin seluruh bintang Shenwu, domain Xuanyuan, dan sekte suci akan menjadi eksistensi yang paling mempesona di masa depan. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Kali ini, Nanli sangat terkejut sehingga dia membungkuk untuk memberi hormat. Dia sangat bersemangat. Bahkan Mo Taizen yang lucu, setelah mendengar kata-kata Lin Jianhao, tertegun sejenak dan kemudian sujud bersama pemimpin sekte. Kebaikan ini lebih penting daripada gunung. Lin Nan memperkenalkan gadis-gadis itu kepada ayah dan ibu mereka satu persatu. Adapun Miao Yi, tentu saja dia tidak membutuhkan perkenalan Lin Nan. Dia sudah dekat dengan Yan Aojun dan berkomunikasi secara diam-diam, mertuanya di depan ibunya. Meskipun Miao Yi tidak membuat isyarat seperti itu. Wilayah Xuanyuan. Tertawa. Di atas kehampaan, sesosok tubuh tiba-tiba merobek kehampaan. Aku kembali. Sosok ini jelas adalah Lin Nan. Pada saat ini, sudah 2 bulan setelah berakhirnya makam Qilin. Hanya dalam 2 bulan, aura Lin Nan tampaknya telah meningkat pesat, dan wilayahnya semakin meningkat, mencapai puncak Raja Suci tingkat kedua. Ini sangat sulit dipercaya. Bagaimanapun, ini baru 2 bulan. Yang terpenting adalah Lin Nan telah menjadi tubuh dewa dengan keseimbangan Yin dan Yang, dan integrasi jiwa dan seni bela diri Istana Abadi dan Jarum Ilahi Dinghai. Setiap level yang dia promosikan adalah sangat sulit untuk mendapatkan Yuan Yin tanpa menggunakan ekstasi dengan seorang rekan Tao. Tapi Lin Nan dipromosikan. Oh, kenapa tidak? Namun, pada saat ini, Lin Nan tidak merasakan sedikit pun kegembiraan dalam meningkatkan wilayahnya. Sebaliknya, dia hanya merasa tertekan. Sial, dia bisa bersaing dengan ayahnya, dan dia bisa membawa dirinya dan gadis-gadisnya menjauh dari planet kecil ini dan melangkah ke planet yang lebih cocok. Budidaya, pesawat yang lebih kuat, tetapi ayah saya hanya mengambil ibunya, yang baru saja dia temui. Dalam 2 bulan, kecuali beberapa hari pertama, Lin Nan membantu ayah Mu Zixin, Yuhua Immortal Mansion, membasmi sepenuhnya musuh Blood Cloud Immortal Mansion dan Sekte Bintang 4 Wanyo Bing Mansion yang diundang oleh Blood Cloud Immortal Mansion itu. Dia menghabiskan sisa waktunya bersama orang tuanya, namun bukannya menikmati kebahagiaan keluarga, justru untuk pertama kalinya dia hampir dianiaya oleh ayahnya. Miao Yi, Ye Fei, Lin Xian'er dan Mu Zixin semuanya menerima bimbingan atau inspirasi Lin Jianhao, dan membuat janji dengan Lin Nan untuk bertemu di paviliun Xianling. Fang Ruoyun, ahli puncak Shinto, juga pergi ke paviliun Xianling terlebih dahulu setelah menerima bimbingan dari Lin Jianhao. Lin Nan sendiri dilatih khusus oleh ayahnya selama hampir 2 bulan. Kamu sangat lemah, kamu sebenarnya memintaku untuk belajar keras di sini selama 2 tahun. Lin Nan merasakan hukum langit dan aura langit dan bumi, dan merasa tertekan lagi. Lin Nan, apa kamu tidak mengerti maksud ayahmu? Tiba-tiba suara istana abadi Qiankun akhirnya terdengar. Apa maksudnya? Dia ingin kamu benar-benar mengendalikan Shenwu Star. Jika tidak, dengan temperamenmu, aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa sepenuhnya melepaskan tempat ini. Kontrol bintang Shenwu. Yah, jika kamu bisa mengendalikan bintang Shenwu, itu berarti hukum surgawi tertinggi dari bintang Shenwu sejalan denganmu. Di masa depan, dimanapun kamu berada atau di pesawat apa kamu berada, selama kamu mau kembalilah, Anda dapat menguncinya di ruang yang kacau. Jika Anda tidak dapat mengontrol arah bintang Shenwu secepat mungkin, akan sangat sulit bagi Anda untuk kembali ke bintang Shenwu lagi bidang bintang, itu akan memakan waktu lebih lama. Benarkah? Bukankah kecepatan merobek kehampaan dan terbang di ruang kacau bergantung pada prajurit itu sendiri? Bagaimana bisa lebih cepat dari terowongan galaksi? Lin Nan berkata dengan bingung. Dalam pikiran saya, meskipun saya memiliki informasi warisan Dewa Perang Langit Terbakar, saya tidak memiliki ingatan tentang aspek ini. Jelas sekali, ini adalah bidang di luar puncak Shinto, dan bahkan Dewa Perang Langit Terbakar pun tidak pernah menyentuhnya. Apa yang tercepat di dunia? Pikiran, atau pikiran kedewaan? Itu adalah eksistensi yang melampaui segala sesuatu. Kecepatan diri sendiri dan pikiran kedewaan hanya dapat diwujudkan dalam ruang yang didominasi diri. Selain itu, meskipun unifikasi tidak dapat dicapai,
tapi selama itu adalah area yang kamu kendalikan, itu bisa dikendalikan oleh hatimu ketika para dewa terkunci, gelombang gravitasi yang melampaui ruang dan waktu akan dihasilkan di antara keduanya. Kekuatan magis ini akan memungkinkan Anda bergerak lebih cepat dan lebih cepat di ruang yang kacau. Tentu saja, seberapa cepat Anda bisa melaju tergantung pada seberapa kuat Anda daya tahannya adalah, semakin cepat kecepatannya, semakin kuat prajurit tersebut dapat bertahan di ruang yang kacau. Saya mengerti. Lalu mengapa membatasi saya hingga 2 tahun? Saya harus mengendalikannya apapun yang terjadi. Haha, ini sangat sederhana. Dengan pemahamanmu, jika kamu tidak bisa mengendalikannya dalam 2 tahun, itu bukan masalah waktu, tapi bintang Shenwu tidak cukup cocok denganmu. Tidak peduli berapa lama kamu memahaminya, itu akan sia-sia. Saat dia berbicara, Lin Nan perlahan turun dari kehampaan. Menghadapi penghalang pelindung yang menyelimuti seluruh sekte suci, Lin Nan melewatinya secara diam-diam tanpa menimbulkan riak sedikit pun, apalagi ketahuan. Sekarang, meskipun dia baru berada di tingkat kedua Raja Suci, dia telah berdiri di puncak bintang Shenwu dalam hal kekuatan tempurnya sendiri dan pemahamannya tentang jalan surga. Ho, Tuan, tapi apa yang tidak diharapkan Lin Nan adalah dia benar-benar menahan auranya dan ingin mengejutkan semua orang. Dia baru saja melewati penghalang dan mendengar raungan binatang yang sangat bersemangat yang bergema di seluruh dunia. Dalam sekejap, bola api yang menyala-nyala, dan aura tekanan yang menakutkan jauh melampaui aura Raja Suci Puncak, dan bahkan orang suci agung biasa pun mungkin lebih rendah. Xiaoyan, oh, Tuan, kamu sangat merindukanku. Tertawa, sebelum Lin Nan dapat berbicara, Xiaoyan berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di antara alis Lin Nan. Sial, apakah ini yang disebut saudara siang? Ini jelas karena sumber daya di ruang pikiran kakak, bukan? Lin Nan terdiam beberapa saat. Kakak Nan. Selamat datang kembali Kakak Nan. Segera, pegunungan dan lautan sorak-sorai membumbung ke langit. Di puncak tertinggi inti sekte suci, wajah-wajah yang familiar muncul di mata Lin Nan, membuat Lin Nan sedikit terkejut. Segera, tubuhnya bergoyang dan dia mendarat di depan beberapa sosok anggun yang berdiri di depannya. Oke, kakak sudah kembali. Melihat perlahan ke arah gadis-gadis itu, Lin Nan tidak menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Mengapa, kamu tidak bahagia karena kakakku kembali? Mengapa kamu menangis? Ayo, biarkan aku memelukmu. Di mana apakah Lin Qian? Lin Nan tidak menyangka bahwa Ling Xueyan dan Murong Yuyan akan datang ke Sekte Suci. Yang membuat Lin Nan semakin tidak terduga adalah adik perempuannya Chen Wei, yang tidak bisa memasuki dunia sekte selama keberuntungan naga. Persaingan juga ada. Tentu saja Huo Ling Er dan Meng Bingyun, yang merupakan murid Sekte Suci, juga ada di sana, satu-satunya yang hilang adalah Lin Qian. Mana mungkin aku? Kupikir kamu tidak akan pernah kembali. Kak. Sesuai dugaan Lin Nan, ekspresi semua gadis menjadi gelap. Hanya Ling Xueyan yang berbisik, alisnya berkerut. Apa yang terjadi padanya? Xiao Nanan, bukankah tetua ketiga memberitahumu? Sisi tidak pernah bangun setelah koma selama perang reinkarnasi 9 alam. Ayahku tidak dapat menemukan alasannya. Kakak Nan. Pada saat ini, 3 sosok yang dikenalnya melintasi kerumunan dan berdesakan di depan Lin Nan. Ketiga orang tersebut ternyata adalah Lin Suai, Lin Jie dan Yang Chou Chou. Jangkrik, saudara Nan, di mana paman kelima? Lin Suai bertanya dengan cemas. Jelas sekali, perbuatan Lin Jianhao seharusnya tersebar di antara pemimpin sekte dan Mo Taizen yang pertama kembali. Sudah pergi, sudah berakhir. Aku masih berpikir bahwa master seperti Paman Wu akan bisa menyelamatkan Qian. Kakak Nan, bisakah kamu menghubunginya? Kriket, jangan khawatir, aku akan melihatnya dulu. Kakak Nan, kamu harus menyelamatkan adikku. Lin Jie, mantan bocah nakal itu, berkata. Yakinlah, saat itu, selama pertempuran reinkarnasi 9 alam, Lin Nan tahu bahwa Lin Qian, yang mengalami koma, terluka parah, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu serius. Dia belum bisa bangun sampai sekarang, dan itu adalah Nan Lidu, pemimpin Sekte Suci. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Nan melirik semua orang. Di mana Kak? Di istanaku, kata Meng Bingyun. Istana saudari menyimpan sejumlah besar air dari Saint Yuan Tianqi. Meskipun tidak dapat menghidupkan kembali Sisi, itu dapat menjaga vitalitasnya agar tidak hilang, kata Huo Ling Er. Sebagai alkemis paling kuat di Sekte Suci, dia secara alami lebih akrab dengan kondisi Lin Qian daripada orang kebanyakan. Selain itu, dia juga mencoba menyempurnakan berbagai ramuan untuk mengobati Lin Qian, tapi sayangnya, dia selalu sedikit tertinggal. Saudara Nan, saya dapat merasakan bahwa pasti ada yang salah dengan kondisi tubuh saudari Qian sendiri. Sayangnya, kultivasi saya terlalu lemah. Jika tidak, saudari Qianxi dan saya memiliki fisik yang mirip. Selain itu,
Saya juga memiliki garis keturunan yang sama dengan saudari Qian-Qian di dalam tubuh. Jadi, saudara Nan, keterampilan jarum emasmu mungkin berhasil. Kata Murong Yuyan. Apakah ada yang salah dengan fisik es dan api? Lin Nan sedikit terkejut. Cek, beberapa sosok tiba-tiba muncul dalam kilat pada saat ini, tepat di depan Lin Nan. Lin Nan? Ya, dia telah dipromosikan. Kata pemimpin Sekte Nanli. Oke, Lin Nan menyambutmu kembali. Kata Penatua Agung Jiang Taili dengan ekspresi lega dan gembira. Lin Nan, Tan Xuan Yuan, tetua dari Sekte Suci yang dulunya adalah orang pertama yang optimis terhadap Lin Nan, kini telah meningkat pesat di Sekte Suci dan telah menjadi tangan kanan sesepuh agung. Lin Nan buru-buru membungkuk dan memberi hormat murid Lin Nan, temui Master Sekte, bergabunglah dengan sesepuh agung dan sesepuh Tan. Hahaha, muridku sayang, jangan khawatir. Trauma Lin Qian adalah sesuatu yang kami orang tua tidak bisa lakukan, tapi itu tidak ada artinya bagimu, hahaha, ya, itu bagus, kamu baru saja dipromosikan menjadi Raja Suci tingkat kedua, tepat. Mo Taizen, yang berpenampilan jorok, mengabaikan kegagalan Lin Nan untuk menyambutnya, tetapi langsung memeluk Lin Nan dan tertawa. Apa maksudmu? Lin Nan bingung dengan perkataan Mo Taizen. Ling Xueyan dan prajurit muda lainnya juga menunjukkan keraguan. Tuan, maksud saya sangat sederhana, ayolah. Aku akan. Bukankah ini omong kosong? Saudaraku, aku kembali. Tak satu pun dari kalian yang bisa melakukannya, dan kalian tidak bisa menyelamatkan Sisi. Tentu saja, akulah yang melakukannya. Tapi meskipun aku hebat, aku tidak sepenuhnya yakin sebelumnya lihat kan. Tuan, bisakah Anda menjelaskan lebih jelas? Bagaimana situasi spesifik Sisi? Hahaha, muridku sayang, kata guru, ayolah. Taizen, kamu orang tua dan tidak sopan, ayo. Nanli akhirnya tidak bisa menahannya. Pertama kali Mo Taizen mengatakannya, dia bahkan tidak bereaksi dibuat tidak bisa berkata-kata oleh Mo Taizen, di depan banyak murid muda. Ahem, Master Sekte, bukankah aku mengatakan yang sebenarnya? Muridku yang terkasih, kamu harus tahu bahwa fisik Sisi adalah tubuh homolog es dan api yang langka. Fisik ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada keseimbangan Yin dan Yang, dan keseimbangan Yin dan Yang rusak selama pertempuran. Tepatnya, katodanya hancur. Kemampuan untuk menghasilkan Yang dan menghasilkan Yin dari kutub yang membuat penampilannya saat ini setengah biru es dan setengah merah menyala, dan ini berakar pada asal mula jiwa. Bahkan Shinto yang kuat tidak dapat membangunkannya pasti berhasil. Tapi, oh, Master Sekte. Aku tidak akan melakukannya jika aku tidak mengatakannya lagi. Saya, tergantung pada, tidak ada orang lain yang menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi Lin Nan segera memahami inti masalah Lin Qian dari kata-kata Mo Taizen. Selain itu, arti sebenarnya dari Sutra Yin yang Nirvana di tingkat ketujuh Qian Kun Jue, tingkat ketiga Lin Nan dalam sekejap, dia mengerti bagaimana cara menyelamatkan Lin Qian. Karena pemahaman ini, dia hampir tidak membiarkan Lin Nan mengutuk. Ayo, naik. Aku menghapusnya, sangat tidak tahu malu. Lin Nan, wilayah Xuanyuan kami akan menyiapkan pernikahan akbar untukmu. Ah, Lin Nan terkejut dengan kata-kata tiba-tiba dari pemimpin Sekte Suci. Domain Xuanyuan akan menjadi rumahmu selamanya. Itu juga merupakan dukungan terkuatmu. Meskipun mungkin tidak dapat banyak membantumu, ini adalah akarmu, rezeki jiwamu. Ini adalah daftarnya, lihat-lihat, jika ada tidak masalah, kami akan melaksanakannya dan pernikahan akan dijadwalkan setengah bulan lagi. Lin Qian, Ling Xueyan, Murong Yuyan, Huo Linger, Meng Bingyun, Chen Wei. Melihat setiap nama, bagaimana mungkin Lin Nan keberatan? Dan ini hanya milik domain Xuanyuan. Lin Nan tahu apa maksud pemimpin Sekte Nanli. Ini untuk domain Xuanyuan, atau untuk masa depan seluruh bintang Shenwu. Demikian pula, kepergiannya sudah ditakdirkan, tetapi tidak mungkin semua gadis pergi bersama Lin Nan, jika tidak itu hanya bisa menjadi hambatan, jadi sebelum pergi, beri mereka judul. Tapi, bukankah ini tidak bagus? Belum lagi yang lain, Miao Yi dan kakak perempuan cantik King Yu yang belum bisa bertemu lagi sampai sekarang mungkin. Ini adalah sesuatu yang secara spesifik ayahmu katakan padamu. Bukan, Lin Nan melihat ke dalam kehampaan tanpa berkata-kata. Meskipun ayahnya mengatakan dia akan pergi, Lin Nan tahu bahwa dia pasti masih berada di dekat bintang Shenwu, karena dia berbicara tentang periode 3 bulan untuk memperbaiki penghalang di 9 domain Shenwu, dan masih ada 1 bulan lagi. Oke, aku akan menuruti pengaturannya. Bingyun, bawa aku menemui Sisi dulu, kata Lin Nan tak berdaya. Hei, murid terkasih, jangan khawatir, pernikahan akan menjadi malam pernikahan lebih dari 10 hari lagi. Keluar, aku tidak mengenalmu. Ledakan, tetua ketiga yang bermartabat dari Sekte Suci,
yang terkuat kedua setelah pemimpin sekte, sebenarnya terpesona oleh aura Lin Nan yang tiba-tiba mekar. Hahaha, bagus sekali. Pemimpin sekte Nanli tertawa terbahak-bahak. Tetapi pada saat yang sama, dia, seperti semua orang yang hadir, dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Lin Nan yang mengabaikan alam. Dengan lambaian tanganku, matahari dan bulan terbenam, pedangku bergerak keluar dari langit dan bumi sambil berbicara dan tertawa, aku mengalahkan semua tuan di dunia. Saudara Nan, kita semakin dekat dan dekat dengan tujuan seperti itu, tidak, dalam hal 9 alam bela diri ilahi, saudara Nan telah mencapainya, sayangnya. Pria tampan ini, saya mungkin hanya bisa hidup dalam legenda saudara Nan dalam kehidupan ini. Lin Shuai menatap Lin Nan yang menarik Meng Bingyun menjauh, dengan cahaya kompleks bersinar di mata segitiganya. Tidak, sama sekali tidak. Tidak peduli apa, aku ingin kakak Nan membawaku keluar dari dunia ini. Ketampananku, dunia ini tidak mengerti, darah juangku yang membara, dunia ini tidak cocok. Aku ingin menemukan dunia yang cocok aku. Itu cocok untukku. Wajah cantik Meng Bingyun memerah. Meskipun dia sudah lama jatuh cinta pada Lin Nan, dia tidak pernah dan tidak berani mengungkapkan perasaannya. Bagaimanapun, itulah pria yang sangat dicintai oleh saudara perempuannya. Huo Ling Er yang terbaik adalah membujuknya untuk mengejar Lin Nan, sampai 9 pertempuran reinkarnasi domain Lin Nan menghilang, dan mereka hanya menjaga jarak paling dasar di antara mereka. Hari ini, ayahnya, pemimpin sekte Nanli, mencantumkannya sebagai nama pengantin wanita. Dia tidak terkejut, Lin Nan tidak akan menolak, dan dia mengetahuinya semuanya. Sambil memegang tangannya, dia menuju ke istananya. Di tianci kecil yang dibuka khusus di istana Meng Bingyun, sosok seperti patung es diam-diam digantung. Tidak ada nafas, tidak ada detak jantung, dan hanya sedikit vitalitas yang keluar, membuktikan bahwa dia masih hidup. Bulu matanya yang panjang tidak bergerak, damai dan damai seperti anak kecil yang sedang tidur, dan wajah cantiknya memancarkan warna menawan seperti kristal es. Lin Nan mendekat selangkah demi selangkah dan menatap dengan tenang. Di sini, Huo Ling Er diam-diam membawanya ke sini ketika dia terluka parah. Tanpa diduga, hari ini tempat itu telah menjadi tempat perlindungan sementara Lin Qian, atau tempat untuk menyelamatkan nyawanya. Patah. Kakak Nan, apa yang kamu lakukan? Sesuai ekspektasi Meng Bingyun, Lin Nan yang diam-diam memperhatikan Lin Qian dengan tatapan mata yang rumit namun penuh kasih sayang, tiba-tiba menamparkan pantat Lin Qian yang masih tegak. Tidak apa-apa, Bingyun, tolong keluar dulu, kakak akan mulai. Mulai, menyelamatkannya. Wajah Meng Bingyun memerah. Meskipun semua orang tidak secepat Lin Nan sebelumnya, mereka tidak bodoh. Belakangan, mereka juga secara samar-samar memahami bahwa apa yang disebut naik dari tetua ketiga Mo Taizen berarti sesuatu yang ajaib. Terlebih lagi, tetua ketiga kemudian mengatakan sesuatu tentang malam pernikahan. Meng Bingyun menjawab, keluar perlahan, dan langsung menutup pintu. Dia bersandar di pintu dengan wajah merah dan menepuk dadanya. Sebarkan berita tentang pernikahan Lin Nan setengah bulan lagi. Hanya menyebarkan berita, bukan mengundang. Iya, sebarkan saja beritanya. Termasuk domain lain, sebarkan. Sensasi seperti apa yang akan ditimbulkan pada akhirnya dan siapa yang akan berpartisipasi akan bergantung pada seberapa besar pengaruh yang dimiliki Lin Nan. Master Sekte itu bijaksana, coba saya lihat, Anda telah menjelaskan bahwa Anda dapat menghasilkan banyak uang untuk murid saya yang berharga sebelum segel penghalang 9 alam bela diri ilahi diperbaiki. Atas nama Lin Nan, saya ingin berterima kasih kepada Master Sekte. Hahaha. Ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk menetapkan status saya di domain Xuan Yuan dan meningkatkan keberuntungan saya. Hanya saja. Hanya apa? Aku hanya takut pernikahannya tidak berjalan mulus. Bagaimana mungkin? Sekarang, siapa lagi yang berani membuat masalah? Saya tidak bisa menjelaskannya, jangan lupa, murid Anda selalu penyayang. Setidaknya, mereka yang berada di alam surgawi tidak lebih buruk daripada mereka yang ada di alam Xuan Yuan kita, terutama Miao Yi, dan dikatakan bahwa Anda adalah murid saya favorit. Ini memang sebuah masalah. Namun, sepertinya muridku yang berharga telah membereskannya, bagaimana dia bisa menimbulkan masalah? Saya harap itu seperti yang Anda katakan. Mari kita lihat, Penatua Agung, Anda akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan pernikahan. Penatua Tan akan membantu Penatua Agung. Selain itu, Penatua ke-6, maukah Anda pergi ke dunia sekuler dan bawa keluarga Lin dan Lin Nan berikut? Tolong bawa semua kerabat dan teman langsung yang berhubungan dengan gadis-gadis itu. Ya, ketika Lin Nan masuk ke istana Meng Bingyun, para leluhur Nanli, Mo Taizen dan tetua lainnya mulai mempersiapkan pernikahan Lin Nan. Di istana, setelah Meng Bingyun keluar, Lin Nan dengan sederhana dan kasar melepas pakaian Lin Qian sambil mencibir. Tubuh batu giok yang anggun dan indah,
setiap detail muncul di depan Lin Nan. Kulit seperti batu giok putih gemuk daging kambing memancarkan cahaya keindahan kristal es yang mempesona, pinggangnya yang ramping tanpa lemak, dan pantatnya yang bulat tiba-tiba naik dan turun. Itu sungguh indah dan tanpa celah. Di masa lalu, Lin Nan, meskipun banyak Ye yang ingin memperkosong Lin Qian sampai mati, juga menyimpulkan bahwa gadis ini memiliki sosok yang sangat baik, namun ketika dia benar-benar melihatnya, dia masih terkejut dengan tubuh yang begitu sempurna. Jika saya harus menggunakan satu kalimat untuk mengevaluasinya, itu akan menjadi dua kata sulit. Vulgar, tapi ini adalah penilaian tertinggi yang bisa diberikan seorang pria kepada seorang wanita. Meskipun kamu telah berkompromi, itu terjadi selama perang reinkarnasi 9 alam. Saudaraku, aku bahkan tidak punya waktu untuk merasakannya. Aku benar-benar tidak bisa melampiaskan depresiku saudaraku, karena aku disiksa olehmu ribuan berkali-kali sejak aku masih kecil, hei. Patah, bang. Saya gosok, tapi elastisitasnya masih bagus. Saudaraku, aku belum menyelamatkanmu, oke. Jika seseorang melihat apa yang dilakukan Lin Nan sekarang, dia akan mati dalam diam. Bagaimana orang ini bisa menunjukkan kesedihan atau simpati pada Sisi? Ini jelas memanfaatkan penyakitmu untuk membasmimu, bukan? Ini adalah balas dendam atas penyiksaan Lin Qian padanya berulang kali. Dan hal itu dilakukan dengan cara yang mempermalukan orang sampai mati tanpa membayar kembali nyawa mereka. Terbukai orang dan pukul mereka. Sungguh tidak tahu malu. Namun, apa yang Lin Nan tidak ketahui adalah, Lin Nan, kamu orang menyebalkan. Dalam pikiran Lin Qian, pada saat ini, dia meraung dengan kemarahan yang tak terbatas, seolah-olah dia benar-benar koma. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia selalu menjaga kesadarannya tetap terjaga tenggelam dalam mimpi buruk yang tidak dapat dia bangun. Dia menyadari segala sesuatu di dunia luar, tetapi kekuatan jiwa dan kekuatan fisiknya sepenuhnya di luar kendalinya. Dia terjebak dalam keadaan sulit di mana sumber es dan api tidak dapat berfungsi. Untuk pulih, hanya kekuatan yang dapat beresonansi dengan jiwanya, dari luar ke dalam, dan dari dalam keluar, yang dapat menghancurkan penghalang yang menghalangi aliran yin dan yang serta perpaduan es dan api. Hampir saja, jika ini terus berlanjut, aku khawatir aku tidak akan sanggup menanggungnya lebih lama lagi. Fiuh. Lin Nan menahan keinginan untuk memainkan dua puncak Lin Qian sebagai plastisin, menghela napas panjang dan perlahan menutup matanya. Api gelisah di perut bagian bawah segera padam, dan seluruh nafasnya menjadi tenang. Kuharap ini berhasil. Kalau tidak, jangan salahkan saudaraku karena telah merampas pengalaman pertamamu yang paling berharga saat kamu koma. Baik kamu keberatan atau tidak, aku keberatan, saudara. Tertawa, hihihi. Mengikuti kata-kata Lin Nan, sinar cahaya keemasan terbang keluar dari ujung jarinya, dan aura aneh menyebar dari tubuh Lin Nan pada saat ini. Matanya langsung memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, seperti lampu sorot, mendarat dengan mengerikan di tubuh batu giok Lin Qian. Pada saat yang sama, cahaya misterius muncul di kepala Lin Nan. Langit dan bumi, hidup dan mati, yin dan yang, sangat bagus, inilah perasaannya. Tertawa, Lin Nan merasakan nafas pada saat ini dan akhirnya bergerak. Tangannya seperti kupu-kupu yang melesat menembus bunga dalam sekejap. Dia mengeluarkan jarum emas yang tergantung di depannya satu persatu dengan cara yang mempesona, memasukkan jarum tersebut, dan melakukan jarum dalam sekali jalan. Bahkan jika kekuatan akupuntur kuno di bumi terlahir kembali, itu pasti tidak akan mampu mencapai ketinggian Lin Nan saat ini. Ini benar-benar di luar rahasia akupuntur orang biasa. Berdasarkan pemahaman Lin Nan tentang rahasia akupuntur, dikombinasikan dengan seni bela diri dan budidaya jiwa yang menantang surga, dia mengintegrasikan rahasia yin dan yang dari langit dan bumi ke dalam emas kecil, jarum dan menggunakannya. Pada saat ini, dia, Jin Zhen, Lin Qian, langit dan bumi membentuk perpaduan ajaib di bawah kendalinya. Dapat dikatakan bahwa Lin Nan menerapkan semua yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya ke dalam permainan penuh. Namun, bahkan sekarang, Lin Nan tidak yakin apakah dia bisa berhasil. Setelah beberapa saat, tubuh giok Lin Qian, yang setengah biru es dan setengah merah menyala, sudah ditutupi dengan jarum emas. Tangan Lin Nan penuh dengan bayangan, memutar, mengangkat, atau menekan, semuanya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tanpa menggunakan pengendalian pikiran apapun, dia mengendalikan total 720 jarum emas pada saat yang sama hanya dengan tangannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Lin Qian telah berubah menjadi landak emas saat ini. Dia digantung di depan Lin Nan. Tubuhnya ditutupi dengan jarum emas, termasuk Tanzong, Mastoid, Anu, gerbang vitalitas, total 7 jarum di sekujur tubuhnya. 120 titik akupuntur, tidak ada satupun yang hilang. Jika dikendalikan oleh pikiran spiritual, itu akan mudah, tetapi tidak akan mampu melakukan penyesuaian yang optimal terlebih dahulu dengan kepekaan pikiran yang halus.
Tapi Lin Nan bisa mengendalikannya pada saat yang sama hanya dengan mengandalkan tangannya dan kecepatan yang tak terbayangkan, dan tanpa menggunakan kekuatan spiritual apapun. Dia pasti berada pada batasnya sendiri. Waktu berlalu menit demi menit. Patah. Klik, klik, klik. Butir-butir keringat mulai mengalir di wajah Lin Nan. Tubuh keton Lin Qian yang nyaris sempurna namun biru dan merah akhirnya berubah untuk pertama kalinya, mengambil bagian tengah alis dan lautan Qi di bawah pusar sebagai dua titik, merah dan biru mulai menyatu. Akhirnya selesai. Hahaha. Oh tidak, aku capek sekali. Fiuh. Pada saat ini, Lin Nan akhirnya menghentikan akupuntur seperti tangan dengan frekuensi sangat tinggi. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, menunjukkan ekspresi bersemangat. Tanah terengah-engah, kelelahan. Namun sepasang mata menatap tajam pada perubahan tubuh Lin Qian. Sama seperti sayap kupu-kupu, semua upaya yang dilakukan oleh Lin Nan hanya membantu Lin Qian menghasutnya untuk pertama kalinya. Maka Lin Nan tidak perlu melakukan hal lain, tunggu saja dengan tenang bekerja, lakukan saja. Seperti yang dikatakan pria vulgar Mo Taizen, silakan. Desis, desis. Dari awal sedikit demi sedikit pencampuran perlahan, lambat laun kecepatan mulai dipercepat perlahan, ada yang biru di merah, merah di biru, merah dan biru menyatu. Katoda menghasilkan yang, dan kutub yang menghasilkan yin. Meridian yang mengeras, seperti sungai kering, akhirnya diberi nutrisi oleh energi spiritual yin dan yang dan menjadi semakin lancar. Pada saat ini, warna merah dan biru pada tubuh Lin Qian mulai perlahan menyebar dan menghilang di sekitar dua titik platform jiwa alis dan laut dan Tianqi, kembali ke kulit sehalus dan tembus cahaya seperti batu giok putih lemak kambing. Hutan hitam yang rimbun, kuncup merah muda yang tumbuh di puncak gunung, aroma unik para gadis. Secara keseluruhan, ketertarikan paling primitif terhadap pria tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Aku menghapusnya. Saat ini, Lin Nan tahu bahwa dia telah berhasil. Dengan pemahamannya sendiri, keterampilan jarum ajaibnya akhirnya mencapai tingkat yang dapat mempengaruhi asal mula jiwa. Namun dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Lin Qian, musuh hidup dan matinya. Fisik es dan api, aura yin dan yang mengalir, tubuh tanpa cacat, memancarkan keindahan dan pesona di luar imajinasi Lin Nan. Mengapa keterampilan rahasia jarum emas kakakku begitu kuat? Tidak peduli seberapa lemahnya kamu dapat membasmi dua burung dengan satu batu. Lin Nan, seorang pria yang tidak tahu malu, tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu, akan lebih baik mendengarkan guru Tiaobi. Jika saya baik, dia baik, dan semua orang baik, maka itu sangat bagus. Sekarang bagus, aku kelelahan. Dia bagus, tapi kakakku tidak. Saat aku pergi ke sana, hidungku berdarah. Tidak, kapan konsentrasiku menjadi begitu buruk? Mungkinkah dia sudah sangat tua dan persediaannya terlalu banyak? Berdengung. Pada saat ini, tubuh Lin Nan tiba-tiba bergetar, membuat mata Lin Nan melebar. Itu saja, Sutra Yin yang Nirwana. Lin Nan akhirnya mengerti bahwa bukan karena konsentrasinya menurun, atau karena dia memiliki terlalu banyak persediaan dan perlu dilepaskan, tetapi Sutra Nirwana Yin yang di tingkat ketujuh Qian Kun Jue menyebabkan masalah lagi. Pada saat ini, Lin Qian, yang mempertahankan tubuh Yuan Yin-nya dan tampil terbuka di hadapannya, hanyalah eksistensi terindah di dunia. Tepatnya, dia adalah eksistensi yang paling dibutuhkan Lin Nan, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Bangku secara otomatis memulai dan menjalankan Sutra Yin dan Yang Nirwana. Jelas sekali, ini tertarik oleh aura Lin Qian. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa ranah Lin Nan saat ini adalah puncak dari Raja Suci tingkat kedua. Dia hanya sedikit kekurangan untuk menerobos, dan ini adalah titik di mana dia benar-benar bisa mencapai keseimbangan Yin dan Yang. Ledakan, Sutra Yin yang Nirvana berjalan semakin cepat, dan itu sepenuhnya di luar kendali Lin Nan. Mata Lin Nan menjadi semakin merah, dan lautan Qi di dantiannya terbakar dengan amukan api. Namun, pikiran Lin Nan sangat jernih, dan bahkan banyak keinginannya tidak dapat menenggelamkan alasannya. Pada saat ini, Lin Qian, yang tubuh es dan apinya menyatu kembali sepenuhnya, tiba-tiba membuka matanya dan akhirnya terbangun. Ah! Segera terdengar teriakan, seolah-olah dia akhirnya lolos dari mimpi buruk yang mengerikan, dia tiba-tiba berdiri. Saat dia berdiri, dadanya terayun hingga tidak terlihat, menyebabkan mimisan Lin Nan muncrat lagi. Pergi, cepat, keluar dulu, brengsek, ada apa denganmu? Lin Qian, yang selalu menjaga kewarasannya, baru saja hendak menyelesaikan pertanggungjawaban atas pemerkosaan Lin Nan padanya, tetapi ketika dia melihat Lin Nan bersembunyi di samping, mata Lin Qian membelalak karena terkejut, terutama matanya yang terlihat seperti hendak menyemburkan api. Saudaraku, tidak apa-apa, kamu, cepat keluar. Sial, jangan kemari, cepat pergi, kalau tidak aku akan melakukan apa saja, Lin Nan terdiam, Lin Qian tidak mendengarkannya sama sekali.
Sama seperti dia sebelumnya, dia tidak pernah mengikuti kata hatinya. Daripada keluar, dia berjalan mendekatinya selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, jika kamu mendekat, mendekatlah saja, kakak perempuan tertua. Mengapa kamu tidak mengenakan pakaian? Lagi pula, kamu bahkan belum bangun. Yang membuat Lin Nan tercengang dan linglung, api di dantiannya yang tidak bisa lagi dikendalikan seperti gunung berapi berumur 1000 tahun yang meletus, dan yang meledak di benaknya adalah Lin Qian benar-benar melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dengan terbuka dan memeluknya erat. Sebuah suara yang tidak terdengar seperti nyamuk atau lalat terdengar di telinga Lin Nan. Jika aku keluar, akankah kita kembali seperti sebelumnya? Tidak peduli apakah kamu punya cukup atau tidak, aku punya cukup. Kamu selalu mencintaiku. Brengsek, bagaimana mungkin? Kuharap aku bisa menyiksamu sampai mati. Sayang sekali kamu tidak mengetahuinya, sama seperti aku tidak tahu bahwa aku selalu mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Mulai sekarang, dia adalah wanitamu. Mata Lin Nan melebar saat dia melihat Lin Qian, seorang gadis yang selalu bangga dan kuat, mencium mulutnya lagi dengan paksa tapi bodoh seperti Nangui. Cek, Lin Qian dengan paksa mencium Lin Nan dan merobek pakaian Lin Nan hingga berkeping-keping. Kamu, gadis kecil, bisakah kamu bersikap lebih lembut? Sama seperti sebelumnya, aku akan membiarkanmu bernafas, kan? 810